Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu di dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 13 dan 14 yang berbunyi, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan firman Tuhan hari ini, bertumbuh dewasa karena firman Allah. Mari kita sadari bahwa setiap pribadi kita yang bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam Tuhan adalah karena kebenaran firman Allah itu sendiri sebagai dasarnya dan yang membimbing kita senantiasa dalam hidup sehari-hari. Kita menjadi kuat dan taat serta setia di jalan Tuhan karena firman Allah. Kita bersemangat dan penuh gairah menyongsong hari depan, sekali lagi juga adalah karena firman Allah. Oleh sebab itu firman Allah harus mendapat tempat yang teratas dalam hidup kita umat manusia. Mari kita ketahui bahwa Tuhan telah mengaruniakan firman-Nya itu agar kita diperlengkapi untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kita harus mencintai firman Allah agar kita tidak salah di dalam setiap mengambil keputusan bagi hidup kita ini. Oleh karena sejatinya semakin lama kita menjadi orang yang beriman percaya kepada Kristus, maka sudah seharusnya kita semakin dewasa pula secara rohani. Kerinduan kita akan firman Allah adalah syarat mutlak untuk bisa menjadi dewasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, pastikanlah bahwa setiap kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari harus meresap ke dalam tubuh, hati, maupun juga lubuk hati kita terdalam, dan mengubah karakter kita atau sifat kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Sudah seharusnya prioritas hidup kita yang pertama-tama adalah melakukan kehendak Allah, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, dan memenuhi rencananya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hasil dari suatu pertumbuhan dan kedewasaan iman ini adalah supaya tidak mudah kita itu diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ingatlah akan iman percaya kita kepada Kristus itu sudah seharusnya tidak bersifat statis, tetapi harus terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Bertumbuhlah dan jangan terus jadi kanak-kanak rohani. Jadilah dewasa rohani yang mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Dewasa yang dimaksudkan dalam firman Allah itu dibuktikan dengan kematangan sikap atau perilaku yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dewasa dalam pertumbuhan iman percaya kita dalam Kristus adalah dalam hal pengenalan akan Kristus Yesus itu sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita umat manusia. Mari kita membangun hidup kita dengan firman Allah. Biarlah firman Tuhan Allah Bapa kita itu yang menjadi standar, menjadi ukuran hidup kita di dalam melakukan segala sesuatu dalam aktivitas di rumah, di luar rumah, dan di mana saja untuk
senantiasa kita mau taat dan setia melakukan apa yang berdasarkan hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Ingatlah bahwa kedewasaan rohani membutuhkan niat dan kerelaan dalam proses belajar. Orang yang dewasa secara rohani tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita agar kita dewasa rohani dengan tetap mengandalkan Tuhan Allah Bapa kita itu saja. Untuk itu ingatlah akan firman Tuhan seperti yang dituliskan di dalam Mazmur 119 pada ayat 105 ini yang berbunyi, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, syukur dan terima kasih karena kami pada hari ini diingatkan agar kami senantiasa harus bertumbuh dewasa di dalam hidup kami ini yang sesuai dengan kebenaran firman Allah itu sendiri yang senantiasa menuntun kami. Apalagi firman yang telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus itu sudah menyatakan dengan tegas dari hidup kami di dunia ini menuju kepada kehidupan yang kekal, haruslah melalui jalan kebenaran dan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, karena memang firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami sungguh-sungguh harus percaya dan mengandalkan kuat kuasa Roh Kudus agar senantiasa setiap harinya kami mau bercermin kepada kebenaran firman Allah itu sendiri. Kini kami sebagai anak-anak-Mu Bapa yang sedikit banyak mengalami hal-hal yang berkaitan dengan gangguan kesehatan kami baik secara fisik maupun badani kami, terlebih gangguan kesehatan rohani kami yang tentu saja kami harus mohon pertolongan Roh Kudus memperbaiki hati, akal, pikiran, perasaan kami supaya kami senantiasa sadar bahwa oleh kebenaran firman Allah itulah kami boleh dipulihkan, disembuhkan karena gangguan kesehatan apapun juga jasmani rohani kami itu. Kami percaya Tuhan akan berikan mujizat kesembuhan bagi setiap sakit penyakit yang kami alami ini, dan kami boleh pulih kembali sebagaimana kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon kepadamu. Amin.